Harun Masiku kok siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Sikap arogan dan sombongnya terhadap kita, termasuk dia bikin sayembara segala macam, itu ternyata menghasilkan kemenangan DKI. Apa yang dilakukan oleh ARA itu sebenarnya adalah penistaan terhadap KPK. Bagi kami tentunya sangat mengapresiasi dari apa yang sampaikan oleh Pak Menteri, karena saudara HM saat ini juga sedang kami cari. Sering kami sampaikan di sini. Analisa saudara, ada oknum senior partai politik yang sangat ketakutan kalau Harun Masiku ketangkap. Di undang-undang bukan oknum senior, Bang, pimpinan partai politik. Karena keberadaannya dia tidak terdeteksi dan Hasto diduga mengetahui keberadaan yang bersangkutan, maka penyidik dalam hal ini penegak hukum berkeyakinan bahwa Hasto turut serta menyembunyikan keberadaan. Kita sempat dibikin bising, telinga kita tuh tergelitik banget dengan kalimat-kalimat Hasto Kristianto di salah satu podcast yang mulai bercerita ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang tentang dirinya yang mau ditersangkakan. Kemudian kasus Formula E adalah desain dari seorang Joko Widodo dan banyak lagi. Nah, ada banyak orang yang kemudian mulai jengah nih dengan kasus-kasus dongeng dari Hasto Kristianto. Kemudian ada satu orang yang nyentil, kalau kasusnya Harun Masiku gimana Pak Hasto? Mungkin kalau ditanya begitu sama Akbar Faisal ya, kalau kasus Harun Masiku gimana? Mungkin Pak Hasto mulai akan diam. Karena ada satu orang yang mulai nantangin juga, kalau Harun Masiku bisa ditemukan, orang ini akan ngasih imbalan 8 miliar rupiah. Namanya adalah Marwarar Sirait. Bukunya Politik Itu Suci belum saya terima. Tolong ya kita terima dari Mas Hasto, dan saya senang sekali kalau bisa dapat itu. Pasti akan buat saya tambah semangat. Dan saya juga memang melihat ya, itu akan saya gunakan energi misalnya untuk membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan melibatkan orang-orang besar di Republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku kok siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya, supaya semangat, supaya tidak ada negara di negara ini yang kebal hukum. Ya, dan saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Ya, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang menerang. Ya, kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Ya, kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus sama dia? Kan gitu. Ya, Mas Hasto, politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup. Merdeka. Merdeka. Mas Hasto? Dia panggil Mas Ara. Ada dua mas-mas yang saling manggil nih. Daripada ini mungkin aja nih Marwarar Sirait itu gatel gitu. Ini Hasto mulai mendongeng lagi. Kayaknya mesti diingatin bahwa ada kasus yang menyeret nama dia yaitu Harun Masiku. Hasto tuh kalau tidak salah 2 kali terakhir dipanggil oleh KPK di kasus yang sama gitu kan. Panggilan pertama Hasto ngeluh katanya ditempatin di sebuah ruangan kecil ber-AC, AC-nya dipolin gitu ya, dimentokin sampai dia jadi ikan asin. Kedinginan maksudnya. Nah ini Ara mulai nantangin Mas Hasto, daripada cerita kasus-kasus bikinan, mendongeng kesana kemari gak jelas. Gimana kalau kita fokus aja ke kasus yang menyangkut nama Anda, Harun Masiku. Yuk kita cari bareng-bareng tantangan nih untuk Pak Hasto. Dari Bang Marwarar Sirait, main nih 8 miliar rupiah, ya kan? Kita baca beberapa komentar dulu. Ada dari mana nih? Bujung Hindarso, ada tantangan Mas Hasto, tolong jawab Mas Hasto. Tolong. Jawab apa gitu. Ada Permata Sulaiman, yuk Hasto kita cari bareng Harun Masiku. Diajakin sama Permata Sulaiman nih. Boleh.
Alambai, Harun Masiku hilang itu di zaman presidennya siapa? Wow, nanyanya ke presiden. Ada Leo, kalau kekayaan Marwarar bisa dijelasin nggak sumbernya dari mana? Selama nanti Marwarar masih menjabat menteri, kita tunggu aja, tahun depan pasti lapor LHKPN. Jadi jangan khawatir. Ada Doza, apa hubungannya dengan Harun Masiku dengan apa yang ditulis oleh orang tuamu sendiri? Nulis apa nih? Maksudnya apa nih? Oke. Nah ini ternyata ada tantangan seperti ini tidak bersuara sama sekali seorang Hasto Kristianto. Tidak sevokal muncul di podcast sana, podcast sini gitu ya. Ini tantangan Pak Hasto. Tantangannya berhadiah 8 miliar rupiah. Main loh. Setelah 3 tahun dinyatakan buron, Kadif Hubungan Internasional Polri Irjen Krisnamurti menyebut Harun Masiku terdeteksi berada di Indonesia. Hal ini diungkapkan Irjen Krisna usai bertemu pimpinan KPK di Gedung Merah Putih Senin 7 Agustus 2023. Menurutnya ada data perlintasan yang menunjukkan tersangka dugaan suap itu berada di dalam negeri setelah sebelumnya sempat dikabarkan melarikan diri ke luar negeri. Perlintasan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri. Jadi rumor-rumor yang beredar seperti itu yang kami sampaikan. Tapi kami tidak menghentikan pencarian terhadap yang bersangkutan di luar negeri. Itu per kapan Pak data perlintasan itu Pak? Lupa tanggalnya, tapi ada. Tahun ini Pak? Ya, tahun ini. Sehari setelah dia keluar dia balik lagi. Gitu. Balik lagi, maksudnya balik lagi ke luar negeri apa? Jadi setelah dia keluar dia balik lagi ke dalam. Jadi sebenarnya dia bersembunyi di dalam, tidak seperti rumor. Tapi kita juga tidak menghentikan pencarian yang bersangkutan. Oke, menarik nih kata Krisnamurti. Ini Hasto lagi. Harun Masiku itu posisi sedang ada di dalam negeri. Jadi yang kemarin ceritanya ada info lagi bersembunyi di mana gitu. Ada kabar terbaru sudah balik ke dalam negeri. Makin mudah dong. 8 miliar Pak Hasto. Let's go. Analisa saudara, ada oknum senior partai politik yang sangat ketakutan kalau Harun Masiku ketangkap. Di undang-undang bukan oknum senior Bang, pimpinan partai politik. Jadi menurut Anda ada pimpinan partai politik yang sangat gusar, gundah gulana kalau sampai Harun Masiku ketangkap? Yang saya bisa jelaskan bahwa unsur pimpinan itu menentukan untuk seseorang bisa duduk di DPR. Harun Masiku yang secara hukum tidak mungkin duduk, tiba-tiba bisa duduk. Nah ini kan ceritanya pasti ada rangkaian. Yang saya yakini tidak mungkin hanya Wahyu Setiawan di KPU yang menentukan proses ini. Pasti ada unsur pimpinan partai, juga ada unsur-unsur yang lain. Analisa sudah. Tadi kan lu bilang obstruction of justice. Sebetulnya apa yang dilakukan Hasto sampai KPK mau menggunakan pasal itu ke dia? Saat ini penyidik sangat berkepentingan untuk memburu keberadaannya dia untuk melengkapi perkara hukum yang sudah berjalan ya, yang masih tertunda lah gitu ya. Karena keberadaannya dia tidak terdeteksi dan Hasto diduga mengetahui keberadaan yang bersangkutan, maka penyidik dalam hal ini penegak hukum berkeyakinan bahwa Hasto turut serta menyembunyikan keberadaan Harun Masiku. Mengapa pada 2020 itu Hasto tidak tertangkap? Menarik. Dengan begini kita jadi punya asumsi ya, bahwa memang KPK memanggil Hasto itu bukan kriminalisasi. Asumsinya memang Hasto diasumsikan tahu nih posisi dari Harun Masiku itu di mana sekarang. Begitu Pak Hasto, itu kasus yang lebih menarik daripada monomon Bapak di podcastnya Akbar Faisal ya. Harun Masiku Pak, lumayan nih kalau bisa ngaku dapat 8 miliar. Main banget kan? Kasus suapnya Harun Masiku aja cuma 600 juta Pak. Ini dapatnya 8 miliar Pak. Waduh, kembaliannya banyak banget kayak yang itu ya. Ini Harun Masiku, buronan KPK sejak 17 Januari 2020. Kabar terbaru, Harun dikabarkan berada di Kamboja dan sudah berganti kewarganegaraan. Tapi, sampai sekarang Polri belum terima informasi dari Interpol Kamboja terkait Harun. Sebelum kabar ini, Harun juga pernah dikabarkan jadi marbot masjid di Malaysia. Bahkan ada dugaan dia dibunuh tapi belum ada konfirmasi kebenarannya. Tahun 2009, Harun Masiku jadi tim sukses SBY. Tahun 2014, Harun Masiku nyalek dari Partai Demokrat. Tahun 2019, dia pindah ke PDIP dan nyalek lagi, tapi
nggak lolos. Walaupun nggak lolos, tapi dia diusulin PDIP untuk jadi pengganti Nazarudin Kimas, caleg PDIP yang meninggal sebelum pencoblosan tapi lolos ke parlemen. Sebelumnya, kewenangan untuk pilih pengganti caleg yang meninggal itu ada di KPU, tapi PDIP gugat aturan itu ke MA supaya kewenangannya ada di partai. Dan gugatannya dikabulin, jadinya PDIP bisa pilih Harun sebagai caleg pengganti. Tapi tahun 2020, Harun jadi tersangka KPK dalam kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Harun diduga kasih uang senilai 600 juta rupiah sebagai ongkos untuk memproses Harun jadi pengganti caleg Nazarudin Kimas yang meninggal dunia. Harun Masiku jadi buronan KPK dari tahun 2020 sampai tahun 2023 ini dia belum ketangkap. Dia sampai masuk ke daftar buronan dunia dan ada di daftar Red Notice Polisi Internasional atau Interpol. Harun Masiku ini licin banget. Ada indikasi bahwa upaya untuk menangkapnya dipersulit. Pada 2021 misalnya, salah satu penyelidik KPK pernah bilang begini. Sekarang beliaunya ada di sini. Udah masuk ke Indonesia. Tapi saya sudah keburu keluar SK 652. Suruh menyerahkan pas. Jadi kalau SK-nya dicabut bisa langsung ditangkap ya? Tangkap. Kalau kata Indonesia Corruption Watch, KPK nggak akan tangkap Harun menjelang tahun politik karena bakal ada elit partai politik besar yang terseret kasus ini. Waduh, bener nggak ya? Udah 3 tahun Harun Masiku kabur jadi buronan. Kira-kira Harun kabur kemana ya? Apa jangan-jangan dia jadi kayak Dora? Kayak Dora? Maksudnya gimana? Apa yang dilakukan oleh ARA itu sebenarnya adalah penistaan terhadap KPK. Oke, kita tanya KPK, apa benar kayak gitu? Pertanyaan pertama, ini terkait dengan adanya sayembara ini yang sedang ramai di X ya, dari Pak Menteri, yang menawarkan uang sejumlah 8 miliar ya, bagi siapa saja yang bisa menangkap atau memberikan informasi keberadaan saudara HM. Bagi kami tentunya sangat mengapresiasi dari apa yang sampaikan oleh Pak Menteri, karena saudara HM saat ini juga sedang kami cari. Sering kami sampaikan di sini himbauan baik kepada masyarakat, kepada rekan-rekan jurnalis juga, apabila rekan-rekan mengetahui keberadaan saudara HM agar diinformasikan kepada kami. Jadi tentunya ini juga menjadi dorongan moral bagi kami untuk terus fokus mencari yang bersangkutan. Mudah-mudahan juga dengan adanya sayembara ini di X ini bisa memberikan dampak yang lebih positif dalam penanganan perkara yang sedang kami tangani, khususnya saudara HM. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya banyak yang tertarik dengan sayembara ini dan banyak yang lebih aware terhadap lingkungannya, dan mungkin yang selama ini tidak begitu tertarik dengan saudara HM sekarang menjadi lebih tertarik. Artinya bisa memberikan informasi gitu kepada kita. Itu saja. Kemudian yang Oke, jadi ketika ARA itu ngasih sayembara nantangin Pak Hasto dan juga masyarakat Indonesia, siapa yang tahu atau siapa yang bisa menangkap Harun Masiku bakal dikasih 8 miliar. Deddy Sitorus langsung ngerespon. Waduh, Madura Sirait itu ngasih hadiah 8 miliar rupiah. Itu namanya pelecehan kepada KPK. Ya kan? Itu kata Deddy Sitorus. Tapi ternyata KPK meresponnya dengan cara yang berbeda. Terima kasih Pak Menteri. Sudah ada sayembara bernilai 8 miliar rupiah. Itu membuat kita semua jadi semakin semangat. Tuh Pak Deddy, tahu songongan dah. Saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Ya Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya. Supaya jelas terang menerang. Ya, kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Ya, kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus sama dia, kan gitu. Ya Mas Hasto, politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup. Merdeka. Sikap arogan dan sombongnya terhadap kita, termasuk dia bikin sayembara segala macam, itu ternyata menghasilkan kemenangan DKI. Apa yang dilakukan oleh ARA itu sebenarnya adalah penistaan terhadap KPK. Karena artinya KPK tidak bisa dipercaya untuk melaksanakan kerjanya, sehingga dia harus menghasut rakyat dengan iming-iming 8 miliar.
Orang KPK aja ngeresponnya positif Pak Dedi. Itu kan terjemahan Anda aja sebagai orang yang menjadi lawan politik dari Marwarar Sirait yang notabene sekarang sudah jadi kadernya Gerindra kan begitu. Menghasut rakyat katanya. Loh, itu 8 miliar Pak. Menghasut itu ibaratnya cuman omon-omon belaka, ngasih uang juga enggak. Atau gini aja deh Pak Dedi Sitorus, coba deh Pak Dedi dan juga Pak Hasto kerjasama. Itu kan Harun Masiku adalah kader PDIP. Barangkali masih ada link-link yang bisa dipakai untuk menelusuri di mana Harun Masiku sekarang berada. Kalau ketangkep coba dibuktikan. Marwarar Sirait beneran ngeluarin 8 miliar rupiah atau enggak? Kalau iya kan lumayan. Berarti bukan hasutan. Sekali lagi nih, KPK aja ngeresponnya positif Pak Dedi. Kok jadi Anda yang merasa tersinggung gitu? Kita jadi curiga. Kalau bahasanya Hendry Satrio itu curigation. kita jadi curiga Pak. Ini kan ibaratnya dorongan positif untuk penegak hukum dan juga masyarakat ikut terlibat mungkin ya. Atau di video dari Marwarar Sirait itu nyebut dengan eksplisit dan clear sekali nama Hasto Kristianto. Jadi Pak Hasto juga ikut ngerasa ditantangin nih ya kan. Tantangannya gak cuma-cuma kok. 8 miliar rupiah. Lumayan kan? Ini berarti kan ada satu kasus pengen dibuka, partisipasinya juga dibuka, ada hadiahnya lagi. Kenapa Pak Dedi Sitorus merasa tersinggung? Jangan-jangan.